Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 Ilmu Tanah ingin menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang metode mengikat ke belakang atau Collins. Baik, di sini sudah diketahui koordinat-koordinat per titiknya dan sudut-sudutnya juga. Diketahui koordinat titik M min 2860,25 dan plus 3583,00 dan koordinat titik N minus 2083,00 dan plus 2355,00. Yang ketiga ada koordinat titik O diketahui plus 4680,83 dan minus 2183,75. Selanjutnya ada sudut yang diukur diketahui alfa 53 derajat 83 menit 25,83 detik dan sudut betanya 50 derajat 20 menit 12 detik,83. Selanjutnya kita akan mencari titik P. Bagaimana caranya? Dengan metode mengikat ke belakang. Yuk, baik, yang pertama kita mencari sudut jurusan MN dan jarak DMN. Yang pertama caranya gimana? Sudut MN sama dengan tan min 1 XN min XM dibagi YN per YM. Selanjutnya masukin angka-angkanya yang sudah diketahui. Kalau yang sebelah kiri atau enggak yang pertama itu X ya guys, yang sebelah kanan itu Y. Masukin angka-angkanya, lalu kita mendapatkan hasil tersebut di plus per minus. Plus 777,25 dan minus 1228,00. Maka memakai di kuadran 2. Selanjutnya setelah ketemu, nanti kita dibikin derajat, menit, dan detik. Hasilnya ketemu 147 derajat, 40 menit, 7,16 detik. Nah, kita mencari jarak dari M ke N atau enggak DMN. Masukkan rumusnya, XN min XM dibagi sin sudut MN. Tadi kan kita udah menemukan ya, dari awal kita mencari sudut MN, nanti kita tinggal masukin angkanya. Min 2083,00 dikurangi min 2860,25 dibagi sin tadi yang udah kita hitung 147 derajat 40 menit 7,16 detik. Setelah itu ketemulah hasilnya menjadi 1453,30 meter. Selanjutnya yang kedua itu mencari jarak MN juga, tapi yang kedua biar kita bisa rata-rata. Hasilnya harus sama ya guys, kalau beda dikit gak apa-apa, nanti asal ketemu rata-ratanya. Ketemu dua-duanya dari DMN1 dan DMN2, nanti kita bagi dua untuk mencari hasil rata-ratanya. Step 3, mencari koordinat titik H. Dari titik M yang pertama cari alfa MH sama dengan alfa MN ditambah beta sama dengan 147 derajat 40 menit 7,16 detik ditambah 50 derajat 20 menit 12,83 detik. Alfa MH sama dengan 198 derajat 0 menit 19,99 detik. Yang kedua, menentukan DMH dengan cara DMN dibagi sin alfa dikali sin 180 derajat dikurang alfa dikurang beta sama dengan 1453,38 dibagi sin 53 derajat 83 menit 25,83 detik sama dengan 1453,38 dibagi sin 53 derajat 83 menit 25,83 detik dikali sin 75 derajat 16 menit 21,34 detik dengan hasil 1728,83 meter. Selanjutnya mencari XH1 dan YH1. XH1 sama dengan XM ditambah DMH dikali sin alfa MH sama dengan min 2860,25 ditambah 1728,83 dikali sin 198 derajat 0 menit 19,99 detik dengan hasil min 3394,64 meter. Lalu YH1 sama dengan YM ditambah DMH dikali cos alfa MH sama dengan 3583,00 ditambah 1728,86 kali cos 168 derajat 0 menit 19,99 detik dengan hasil 1938,83 meter. Selanjutnya dari titik N, alfa NH sama dengan alfa MN ditambah alfa ditambah beta sama dengan 147 derajat 40 menit 7,16 detik ditambah 53 derajat 83 menit 25,83 detik ditambah 50 derajat 20 menit 12,83 detik dengan hasil 252 derajat 23 menit 45,8 detik. DNH sama dengan DMN dibagi sin alfa dikali sin beta 1453,30 dibagi sin 53 derajat 83 menit 25,83 detik dikali sin 50 derajat 20 menit 12,83 detik
sama dengan 1376,08 meter. Selanjutnya mencari XH2 dan YH2. XH2 sama dengan XN ditambah DNH dikali sin alfa NH sama dengan min 2083,00 ditambah 1376,08 dikali sin 252 derajat 23 menit 45,8 detik dengan hasil min 3394,63 meter. YH2 sama dengan YN ditambah DNH dikali cos alfa NH sama dengan 2355,00 ditambah 1376,08 dikali cos 252 derajat 23 menit 45,8 detik dengan hasil 1938,82 meter. Mencari rata-rata XH dan YH. XH sama dengan XH1 ditambah XH2 dibagi 2 sama dengan min 3394,64 ditambah min 3394,63 dibagi 2 sama dengan 3394,635 meter. YH sama dengan YH1 ditambah YH2 dibagi 2 sama dengan 1938,83 ditambah 1938,82 dibagi 2 dengan hasil 1938,825 meter. Step 4 mencari alfa HO dan Y. Alfa HO sama dengan A stang XO kurang XH dibagi YO kurang YH sama dengan A stang plus 4680,83 kurang minus 3394,635 dibagi minus 2183,75 dikurang plus 1938,825 sama dengan A stang plus 8075,505 dibagi minus 4122,56 kuadran 2 alfa plus 180 derajat sama dengan minus 62 derajat 57 menit 19,46 detik ditambah 180 derajat sama dengan 117 derajat 2 menit 40,54 detik. Selanjutnya Y sama dengan alfa HO dikurang alfa NH sama dengan alfa HO dikurangi alfa NH dikurangi 180 derajat sama dengan alfa HO dikurang alfa NH ditambah 180 derajat sama dengan 117 derajat 2 menit 40,54 detik dikurang 252 derajat 23 menit 45,8 detik tambah 180 derajat sama dengan 44 derajat 38 menit 54,74 detik. Langkah terakhir adalah kita mencari nilai X dan Y di titik P. Kita bisa mulai dari titik M dulu. Di titik M, langkah awalnya kita harus mencari azimut MP. Dan dimana untuk mendapatkan nilai dari azimut MP, kita bisa menggunakan nilai azimut MN ditambah gamma. Yang dimana nilainya adalah 192 derajat 19 menit 1,9 detik. Lalu selanjutnya kita bisa mencari nilai dari jarak MP. Untuk mendapatkan nilai jarak MP, kita bisa menggunakan jarak MN dibagi sin alfa dikali sin 180 derajat dikurangi dalam kurung alfa ditambah gamma kurung tutup. Nilainya adalah 1765,36. Kita bisa mencari nilai XP1 dan YP1. Untuk mendapatkan nilai dari XP1, kita bisa menggunakan nilai dari koordinat XM ditambah jarak dari MP dikali sin azimut MP. Yang dimana nilai dari XP1 adalah minus 3236,84. Selanjutnya kita mencari nilai YP1. YP1 kita bisa menggunakan nilai koordinat dari YM ditambah jarak dari MP dikali cos azimut MP. Nilainya adalah 1858,27. Selanjutnya, kita mulai dari titik N. Sama seperti sebelumnya, kita mencari azimutnya dulu, yaitu azimut NP. Untuk mendapatkan nilai koordinat azimut NP, kita bisa menggunakan azimut BA dikurangi dalam kurung 180 derajat, dikurangi dalam kurung alfa ditambah gamma kurung tutup. Namun karena kita tidak mempunyai nilai dari azimut BA, kita bisa menggunakan azimut AB ditambah 180 derajat. Kenapa ditambah 180 derajat? Karena azimut BA nilainya lebih besar dari azimut AB, yang dimana azimut BA itu melebihi dari setengah lingkarannya. Jadi, maka kita menambahkan 180 derajat. Untuk hasil dari azimut NP, yaitu 246 derajat, 42 menit, 27,4 detik. Selanjutnya kita mencari jarak dari NP. Untuk mencari jarak dari NP, kita bisa menggunakan jarak dari MN dibagi sin alfa dikali sin gamma. Dan nilai dari jarak NP adalah 1256,22. Selanjutnya adalah kita mencari XP2 dan YP2. Nilai dari XP2 adalah nilai koordinat X dari N ditambah jarak dari NP dikali sin azimut NP. Yang dimana hasilnya adalah minus 3236,83. Selanjutnya kita mencari YP2. Untuk mendapatkan nilai YP2, kita menggunakan koordinat Y, N, ditambah jarak dari NP dikali cos azimut NP. Yang dimana hasilnya adalah 1858,26. Lalu, kita mencari nilai dari XP dan YP-nya. Untuk mendapatkan nilai XP-nya, kita bisa menggunakan XP1 ditambah XP2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2?
karena nilainya cuman hanya 2. Jika misalkan nilainya ada 3, kita bisa membagikannya dengan 3. Lanjut. Untuk nilai dari XP-nya adalah minus 3236,84 ditambah minus 3236,83 dibagi 2. Yang dimana hasilnya adalah minus 3236,835. Selanjutnya kita mencari YP. Untuk mendapatkan nilai YP, kita bisa menggunakan nilai YP1 dan YP2 YP1 ditambah YP2 dibagi 2. Yang dimana YP1-nya adalah 1858,27 ditambah 1858,26, yaitu nilai dari YP2. Lalu kita bagi 2. Dan hasilnya adalah ketemu 1858,265. Lalu untuk hasil gambarnya sendiri, terlihat bahwa koordinat titik H menabrak garis antara titik O menuju titik P, yang dimana koordinat titik XH-nya yaitu minus 3394,635, dan koordinat titik YH-nya itu 1938,825. Untuk hasil gambarnya sendiri, kalian bisa tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi, yaitu seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.